Ya, mari silakan. Yes. Orang Arab bilang tafadhol ijlis. Oh, silahkan duduk. Silahkan duduk. Iya. Masih ingat? Iya. Baik. Sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, masih bisa beraktivitas. Itu kan salah satu tanda sehat itu. Ya, selama masih bisa berbuat sesuatu, ya, dalam jangka yang cukup panjang. Iya. Itu tanda sehat. Alhamdulillah. Iya. Bagaimana Jun dengan Lebun? Iya, Ustaz. Ketemu lagi. Iya, Ustaz. Iya. Jadi pertanyaan Bun sebagai alumni, mohon arahannya, Ustaz. Iya. Hari ini kan banyak sekali fenomena di mana tiap orang itu mengucapkan ucapan ketika menyambut suatu hari raya misalnya. Dalam hal ini misalnya bulan Ramadan, bulan puasa, Ustaz. Ucapan marhaban ya Ramadan. Ya Ramadan, ya. Itu apakah artinya memang sekedar selamat datang bulan Ramadan atau dia punya makna lain, Ustaz? Oh iya. Jadi memang agak seperti katon terbawa untuk menggunakan ahlan ya Ramadan itu selamat. Iya, selamat. Selamat datang ya Ramadan. Itu sebenarnya ada kaitan dengan beberapa dua kata sebelumnya. Ahlan wa sahlan, Ahlan wa sahlan. wa marhaban ya Ramadan. Oke. Ya. Ketika kata ahlan dengan wa sahlan yang dipakai itu lebih ditujukan kepada tamu orang gitu. Ya. Ahal tu ahlan. Ya. Anda datangnya sudah menjadi bagian dari keluarga. Oh, Iya, jadi Anda sedalam itu masuk. artinya, Ustaz. Iya. Jadi ahlan itu selamat Anda. Bagian dari keluarga. Iya. Oh, bukan cuma selamat datang saja. Bukan. Ya. Kemudian wa halaltu sahlan. Karena Anda sudah menjadi bagian dari keluarga, ya. Maka di sini mau minum, mau minta itu halal. Halal dan apa? Dimudahkan gitu. Iya. Sudah menjadi bagian keluarga kan satu sambutan yang tidak ada lagi yang lebih tinggi dari itu kan. Iya, betul. Iya. Iya, jadi jangan lupa tuh ketika kita orang jangan sampai itu cuma jadi basa-basi. Iya. Ahlan wa sahlan, tapi kita tidak tahu ketentuan rumah punya kewajiban. Ketika kita mengatakan itu, maka itu terkait dua itu. Ahlan wa sahlan. Iya. Ya. Jadi Anda ya jangan malu-malu, Anda sudah Bagian saya dari terima sebagai bagian dari keluarga. ya, dan rumah ini silahkan hal-hal yang selama itu halal itu Anda bisa. Iya. Kan luar biasa itu. Ya. Nah, Jadi bukan sekedar selamat datang, silakan duduk kayak gitu. iya, tidak. Ya. Ya kalau orang mengerti ini sebenarnya ketika dia bilang ahlan wa sahlan, itu dia harus tahu apa yang dia bisa tawarkan, itu apa yang bisa dia. Itu sudah kata kewajiban kalau ucapannya itu Otomatis itu pelayanan tingkat tinggi itu ya. Iya, kalau biasa di itu VIP gitu. Iya. VVIP. Cuma sepertinya ketong tidak sampai ke situ. Iya. Kita cuma sekadar kayak welcome saja kan? Iya, welcome. Iya. Welcome. Jadi dia padahal itu isinya dan itu yang membedakan ahlan wa sahlan dengan welcome. Iya, Ustaz. Ya, atau selamat datang yang dalam bahasa kita gitu. Jadi sepertinya ini perlu untuk kemudian pengucap ini tahu. Iya. Ya, ketika dia ucapkan kewajibannya apa. Iya. Ya, kemudian marhaban. Iya, Ustaz.
Kalau kata marhab itu sebenarnya kayak membuka lebar-lebar hati ya untuk menerima sesuatu. Ya ketika Bun mengatakan marhab ya Ramadan, ya itu hati ini sudah terbuka untuk menyambut Ramadan itu gitu. Itu dari rahiba ya rahabu. Ada satu kata lain itu dengan menambahkan tasydid di atas huruf ha, rahaba yurahibu. Itu kemudian yang orang yang bikin acara tarhib Ramadan. Iya. Nah, tarhib Ramadan itu apa? Itu sebuah usaha untuk membuka hati. Jadi kalau Ustadz misalnya bikin acara tarhib, ya itu adalah upaya untuk membuka hati semua kita, ya menerima Ramadan ini dengan segala konsekuensinya. Ya, jadi puasanya diterima, tarawihnya diterima, semua kaitan itu. Okay. Ya, tilawatul Quran yang harus meningkat tinggi itu juga. Ya, jadi terlalu ini sekali kalau sekadar kita sarung baru, songkok baru, ya. Terus apa hari-hari pertama rajin, ya. Yang berikut sudah hilang, ditelan, ya. Ya, jadi ini sekali lagi dengan memahami makna yang sebenarnya, kita bisa berperilaku yang semestinya sesuai dengan ya. Jadi berat ya sepertinya mengatakan. Iya, itu berarti artinya dalam sekali. Dan itu bukan ungkapan yang harus diutarakan kan, seharusnya. Iya, makanya kalau dikaitkan dengan perintah puasa orang-orang yang beriman, salah satunya itu meningkatkan iman sebelum masuk ke Ramadan. Ada upaya itu atau tidak? Iya, betul. Ya, Ustadz misalnya ada upaya itu atau tidak? Iya. Jun misalnya ada upaya itu tidak, mempersiapkan diri lebih, ya. Iya, Ustaz. Dan al-imanu yazid wa yanqus. Imam itu dia bertambah atau dia berkurang. Ya. Ketika rahmat itu datang bertambah, gitu. Tapi ketika godaan itu dia ini ketemu bisa. Ya. Ya, jadi itu hal-hal yang bisa ya. Contoh kecil sekali bisa sebagai ukuran adzan dohor tadi yang kita dengar sama-sama, gitu. Ya. Kemudian di sebuah rumah, ya, si istri bilang sama si suaminya, Pak sudah azan itu. Oh iya baru azan. baru azan. Iya. Padahal mestinya baru azan itu sudah kita ikuti dengan pergerakan. Maka tidak perlu nanti tunggu azan. Orang yang selalu siap, dia sudah harus. Ya, jadi coba jawabannya itu. Oh iya, baru azan. Baru azan. Terus tunggu apa lagi gitu kalau? Tunggu mas bukan. Iya. Masih koma. Kan mungkin bahasanya masih lebih baik. Ya sudah mau berangkat. Iya sudah mau berangkat. Iya. Jadi itu. Ya kira-kira begitu barangkali. Iya, Ustaz. Iya. Jadi yang Bung tangkap itu ucapan marhaban di Ramadan itu lebih ke deklarasi diri, ya Ustaz ya. Jadi apa namanya? Baru lipstick saja ya, bahasa keren sekarang ya. Jadi baru cuma ucapan mulut. Betul. Ya. Pada akhirnya harus dibuktikan. Harus. Ya. Dalam perintah syariah itu pembuktian itu sangat. Iya, dia tidak bisa berjalan ya sekadar. Iya. Insya Allah ketong ya ketika mengatakan itu ya terucap ataupun dalam hati, kita selalu berusaha untuk menyiapkan itu. Amin. Hati yang betul-betul terbuka untuk menyambut Ramadan ini dengan segala ya perintah, ya puasanya, peningkatan salat di dalamnya, ya insya Allah Allah kasih kita kemudahan untuk itu ya. Amin ya Allah. Terus tadi kan sudah marhaban Ustaz. Iya. Terus nanti kalau sudah masuk bulan puasa kan ada sahur Ustaz. Iya. Nah biasanya tuh kan kalau menjelang hari-hari Ramadan ini kan di masjid sudah kasih jadwal. Iya.
jadwal sahur, jadwal imsak, betul. berbuka. Jadwal berbuka, ya. Iya, Ustaz. Itu tuh imsak itu penjelasan yang lebih ini seperti apa? Ustaz? Iya, kalau singkatnya imsak itu begini. Pengertian as-saum itu adalah al-imsaku anil akli wasyur. Ya, jadi menahan diri. Menahan. Al-imsak itu menahan diri. Itu dari kata itu ya Ustaz ya? Iya, jadi puasa itu adalah menahan diri, al-imsak. Menahan diri. Menahan diri. Ya, minal akli wasyur. Ya, bukan minal tapi anil akli wasyur. Menahan diri dari makan dan minum min tulu'il fajr. Dari sejak terbitnya fajar, yang maksudnya adalah fajar shadiq. Fajar shadiq. Awalnya waktu subuh. Oh, oke. Iya kan? Bukan pas matahari. Enggak. Ya, min tulu'il fajr itu bukan fajar matahari. Fajar shadiq yang membedakan benang hitam dengan benang putih itu kan ada dalam. Oh iya, pernah dengar. Batasan makan itu kan? Iya, Ustaz. Ila ghurubi syams, sampai terbenamnya matahari. Jadi imsak itu artinya kalau kita pemanahan ini kita letakkan, maka imsak itu kapan? Yaitu mulai waktu subuh itu. Masuknya waktu subuh itu tulu'il fajr shadiq gitu kan. Itu imsak di situ, imsak hakiki itu di situ. Mulai menahan di situ. Iya, mulai. Ya. Ya, dan itu kemudian bisa dianukan dengan ada orang yang dia bangun tidur terlambat karena capek atau ini, terus cuma punya waktu yang sedikit gitu. Tapi dia ambil itu. Tasahharu fa inna fi suhuri barakah. Ya, barakah dalam sahurnya itu dia ambil. Ya, dia ya karena memang jam ini azan belum berkumandang. Nah, ketika waktu masuk itu ditandai dengan azan pas waktunya, itu jangan terus lagi gitu. Iya. Karena sudah masuk imsak. Karena sudah masuk itu imsak. Imsak itu menahan dia nih, tidak bisa makan lagi. Iya. Ya. Nah, cuma apa hubungannya dengan apa namanya jadwal yang dibagi? Jadwal dibagikan, betul. Itu ikhtiar, ikhtiar baru kalau boleh dibilang. Ya, lebih menjaga. Ikhtiar baru, ya mungkin kalau bilang kurang lebih menjaga, mungkin apa? Kurang percaya diri gitu, bahwa bisa. Ya, apalagi kalau dikaitkan, ya batas sahur itu sampai kapan? Ya. Itu biasa kira-kira setelah sahur itu ada 50 ayat ya ukuran sedang yang dibacakan. Ya, jadi dari imsak ditarik ke belakang ke habis sahur itu ada 50 ayat kira-kira ukuran. 50 ayat itu mungkin lebih dari 10 menit. Iya. Ya. Manfaatnya apa? Jangan ketemu masuk salat subuh dan poro barat. Oh iya, paham. Kalau 10 menit itu imsaknya itu, apalagi yang kayak ketemu anak-anak di sini, ya dong Sahrul, ya itu istilahnya barat di kursi baru berdiri kan kalau iya, ya. Jadi ya ukuran ini itu bikin ketemu menikmati gitu ya, tidak ada lagi beban makan. Ya, yang ada ini adalah kesiapan untuk ya menjalankan salat. Oh, ikhtiarnya dalam bentuk itu saja. Iya. Biar subuhnya lebih. Iya. Jadi jangan ketemu dengan batas makan 10 menit itu. Ya kalau ada sampai hantam sampai waktu itu juga itu tidak terlalu bagus kan ya. Yang bagus itu ukuran itu. Bacaan ayat-ayat sedang 50 ayat lah gitu. Ya, nah itu baru. Ya, yang lebih bagus lagi bukan masjid yang kumandangkan bacaan Al-Quran yang 50 ayat itu kata sendiri ya Pak. Iya. Sehingga kalau orang yang kemudian dalam Ramadan itu mencanangkan untuk ada nanti khataman
Iya. Ya, 1 atau 2 kali. Maka ini juga sudah barangkali dijumlahkan itu, ya, bisa beberapa juz sudah, ya, terbacakan dalam waktu antara berhenti makan sampai kepada waktu subuh. Kalau kita nih berpeluang pada itu kan tinggal lihat jam ini masih. Oh ini belum 10 ini masih 15 ini. Mari boleh dulu. Ya. Ya. Jadi begitulah John pengertiannya. Jadi imsak itu sekali lagi kalau pemanaan yang benar itu pengertian dari as-saum sendiri. Yaitu menahan diri dari al-akal wa syurub, makan dan minum. Dari sejak kapan? Min tulu'il fajar. Fajar apa itu? Terbit matahari. Pak, tidak, itu fajar sadi gitu. Ya, yang dalam ayat dibilang kulu washrabu hatta yatabayyana. Makan minum sampai ya terbeda itu antara benang putih dengan benang hitam. Ya. Itu pernah orang taruh benang putih dengan hitam kan? Jadi belum terbeda dihantam aja terus. Ya. Itu sahabat ya Ustaz. Ya seperti itu. Dari penjelasan imsak tadi itu kan Ustaz bilang 10 menit baca 50 ayat Ustaz. Itu berarti kan 50 ayat bukan 10 menit bisa aja lebih. Iya. Berarti kan saya tidak langsung Ustaz menjelaskan bahwa jangan buang waktu pas Ramadan gitu ya Ustaz ya. Salah satunya jangan Ramadan ini berpikir makan gitu. Iya. Iya. Buka puasa balas dendam. Buka puasa balas dendam. Iya. Ada yang meniatkan Ramadan itu jadi dietnya, ya, malah habis Ramadan lebih ya, bertambah. Dari pola makan tidak. Dari pola makan ya. Ya. Dan selalu sebenarnya amalan-amalan para saleh, para itu sebenarnya harus jadi pedoman khususnya di bulan yang penuh dengan barakah ini. Iya. Dan nanti bisa dibisikan gitu, bisa dibagi. Iya, kalau sekarang itu ada konten kan bisa dibagi-bagi gitu. Nah, kalau kita juga cerita ini bisa dibagi apa lewat konten, apa bisa lewat tatap muka. Iya. Ya. Ada yang datang berkunjung makan malam atau sambil tidak mengganggu ibadat kita. Nah ini bisa ya mulainya sederhana saja. Imsak ya tadi subuh jam berapa sudah imsak? Ini dalam pengertian umum kan bukan jadwal kan? Oh iya betul. Nah, baru masuk bahwa imsak yang saya pahami itu seperti ini. Ya. Jelas sekali. Jelas. Iya. Baik. Ada yang lain? Ada Ustaz. Iya. Bun mau bertanya lagi. Insya Allah di bulan Ramadan ini kan tiap masjid akan melaksanakan tarawih. Siap. Ustadz, Bun minta masukan kira-kira tarawih yang ideal tuh seperti apa Ustadz? Iya. Kalau tarawih ideal, semua ideal. Semua ideal. Iya, cuma ada kelas-kelasnya. Kira-kira kita membahasakan begitu. Oke. Ya, kenapa? Mungkin kalau bisa dipakai ukuran tarawihnya Mekah dengan Medina itu paling ideal sekali. Gitu. Iya, kita yang nonton saja seperti kalau ini dekat kita semua gabung. Iya kan? Iya, karena apa? Salat itu ya menjanjikan kenikmatan. Iya. Ya, kita kadang-kadang di masjid saja. Bulan Ramadan ini kan banyak orangnya. Ya. Itu lihat 2 orang berdiri salat sunnah saja, kita bisa condong ke yang ini kok salatnya Masya Allah gitu. Ya. Dia punya gerakan-gerakannya, tumakninanya di sana. Ya. Tapi yang satu nih kayak speed berubah-ubah gitu kita. Ya. Jadi yang ini misalnya ruku itu subhana rabbiyal azim, itu dibaca pelan-pelan itu betul-betul 3 kali baru dia
yang ini kok kayak baru sup. Sup. Seperti itu kan. Jadi kita kayak nonton gitu kan. Terus kemudian bisa menghakimi bahwa ini Masya Allah, ini ya saudara yang satu ini salatnya mantap ya. Tapi yang satu ini, kalau yang ini pakai Masya Allah, itu hal-hal yang baik. Tapi yang satu ini Subhanallah, ya, kayaknya iramanya tidak stabil. Iya. Dia takut dia pengkolak habis apa? Ya, kita lihat misalnya sekali lagi Makkah Madinah kan, orang punya gerakan bersamaan, bacaannya Masya Allah. Ustaz kira kalau habis baca satu juz, dia punya imam balik belakang, tanya, ketemu bisa tambah satu juz lah? Semua makmum barangkali bilang iya aja. Ya, bandingkan dengan di kita. Iya kan? Iya. Di kita tuh kan ada yang salat 20 tarawihnya ditambah dengan witir 3 23. Ada yang seratnya 11, 8-nya tarawih, 3-nya witir. Tapi kita kadang-kadang mendapatkan secara logika kan 23 pasti akan salatnya lebih lama. Iya, logikanya kayak gitu. Begitu kan? Iya. Ya. Sedangkan yang 8 tambah 3 ini pasti lebih cepat dibandingkan dengan hampir setengahnya. Dan biasanya orang dalam Ramadan yang muda-muda ya, kalau saya bicara yang tua-tua yang sudah mulai banyak ingat dengan bekal yang dia harus siapkan. Kalau muda-muda itu kan masih ya, kecuali sakit baru dia tak ingat gitu kan. Biasa malam pertama tuh berbagi tugas, kemudian evaluasi bersama. Ya, Ali salat tadi di mana gitu? Oh, beta di salat di kompi ini gitu. Ya, rakaatnya berapa? 23. Nah. Terus Ali sendiri, saya beta di dekat rumah. Ya, berapa? Ya, 8 tarawih, 3 witir 11 gitu. Ya, cuma beta di sini namanya 8 tambah 3, tapi imamnya mantap. Ya, Fatihahnya itu dibaca. Itu kan ada di hadis qudsi, itu ada tuntunan itu. Ya, idza qara'al musalli, ketika seorang yang melakukan salat membaca Alhamdulillahirabbil alamin, itu hadis qudsi itu menjelaskan. Di sana Allah menjawab, Hammadani abdi, benar-benar hambaku telah memuji sampai kepada ayat yang terakhir, ya ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang pertama itu pernyataan, tapi yang kedua ini permintaan. Tunjukilah kami jalan. Ya, sampai kepada bukan orang-orang yang sesat. Ya. Nah, itu di ayat ini ikutannya adalah wali abdi masal, dan untuk hambaku apa yang dimintarnya, permintaan itu diijabah. Betapa ruginya kita salat di belakang imam yang kemudian satu napas, 2 napas saja ketemu juga sudah ikut khosa di belakang, apalagi 1 napas baru. Iya kan? Iya. Jadi kembali ke yang 2 orang tadi, beta heran lah, beta habis di kompi, beta lewat Osepu lingkungan masjid, orang masih tarawih, itu habis tadi. Beta ada sempat lagi bercerita dengan teman, ada ini, lewat ini masih. Jadi 23 selesai duluan, Ustaz. Nah, dan beta betul yang Ali bilang dia punya imam baca, ya, itu beta sempat dengar itu bedakan dengan yang tadi. Ya, jadi 23 ya, itu akan menjadi ideal ketika
masuk tuntunan, masuk ya. Yang 8 juga kemudian dia menjadi ideal ketika ya dilakukan dengan tuma'anina, dilakukan dengan yang berarti ukuran ideal itu sesuai dengan tuntunan yang memberi ketenangan misalnya. Iya. Ya, itu misalnya ya imam yang 23 biasanya Allah Akbar, sami Allah liman. Aduh. Iya. Ya, padahal salat itu ya ketika orang tidak melakukan yang namanya tumanina, misalnya ruku ini sampai di lutut ini kan, ya kemudian badan kita itu seperti membentuk siku-siku, ya itulah tumanina. Ya, dan dia kadar ini kira-kira kalau Ustaz ruku itu subhana rabbiyal azim dengan bacaan seperti itu, bukan sub bukan. Sub. Ya, begitu juga i'tidal, sami Allahu liman hamidah. Itu sampai tulang-tulang belakang dia kembali ke tempatnya. Ke tempat. Ya. Harus dirasakan semua saja. Dirasakan dia. Ya. Asal jangan misalnya imam melakukan itu tapi gimana? Dorang iya kan? Jadi itu otomatis. Nah, makanya sebenarnya dan ini kurang. Iya. Ini yang dorang tanyakan ini kurang dibahas. Iya. Iya. Kurang dibahas. Mau yang cepat sebenarnya. Iya. Malah kembali tadi ke yang persoalan kedua imsak. Kadang-kala orang lewati dari imsak yang ditulis di jadwal itu, dia berpikir dia sudah puasanya sudah ada ya persoalannya. Padahal tidak seperti itu. Iya. Ya, jadi idealnya nanti ya, jadi kita hadir di tempat itu, kita menikmati itu salat itu. Ya, ketika ada contoh 18, ada contoh 20. Ya, kayak keton di pesantren ini kan dengan anak-anak bikin 20 setengah tidur sih. Ya. Jadi ini masih dalam tahapan pembinaan dorang untuk menyongsong yang lebih sempurna. Iya. Ya. Kira-kira begitu. Alhamdulillah. Ya. Jadi ideal, semua ideal. Iya, Ustaz. Allah yang yang menilai. Ya, cuma kita kan melihat ada pilihan-pilihan ya. Betul. Ya. Ya, Allah menjelaskan di Al-Baqarah itu yang kurikulum puasa itu, yuridullahu bikumul yusr. Allah menghendaki untuk kamu itu kemudahan. Bukan kesulitan. Iya, Ustaz. Ya. Dan tidak pernah ada syariat yang kemudian di sana ada kesulitan. Iya, karena mestinya misalnya 20 itu kenikmatannya lebih panjang. Iya, kalau yang iya, malah kalau ke 20 kadang-kadang orang baru takbir sudah pikir kapan habis. Iya, kan jadi sudah mempengaruhi. Iya, Ustaz. Iya. Apalagi kalau dapat imam yang lama. Oh, untua lagi. Ini apa? Iya. 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 tadi marhaban sudah, itu kan sebelum puasa. Sebelum puasa, betul. Sahurnya sudah, sama tarawihnya kan dalam iya. puasa. Nah ini masalah fidyah, Ustaz. Iya. Membayar. Bukan kemarin kita udah bahas? Iya, kan kemarin kan Ustaz bilang boleh membayar pas bulan Ramadan, Ustaz. Iya. Yang kata dua kira ini setelah Ramadan. Itu yang selama ini ketemu tahu. Baru boleh, Ustaz. Nah itu. Tapi kan masih ada banyak penjelasan lagi. Iya, betul. Nah, itu ketemu mau lebih jelaskan lagi, Ustaz. Iya. Ketika orang-orang ini mengalami itu, maka ada satu kewajiban lain yang mengikut, yaitu salat. Jadi ketika bicara fidyah, itu bukan cuma puasa itu, ya, tapi juga ada kaitan dengan salatnya orang yang dia sakit tidak bisa sembuh. Oh, itu bisa kayak gitu. Ya, dia sudah berumur tua, sudah kembali ke setengah anak-anak gitu. Ya, yang dua ini, ya, ini tidak ada fidyah dan tidak ada qadha. Ya, untuk yang salat ini.
Bayangkan kalau dia sakit 2-3 tahun itu, ya mau seperti apa gitu. Ya, kalau ada kebajikan, ya faman tatawwa khairan, ada ya kayak di video itu 1 orang tapi dia kasih for 10 gitu. Itu namanya kebajikan gitu. Nah, kalau ada kebajikan yang mau dilakukan karena orang berpunya, orang ini, itu tidak ada masalah. Ya, tapi secara hukum itu salatnya itu tidak. Ya, jadi dia ma'afu. Malah ada yang mengatakan mereka ini berbahagia karena mereka tidak melakukan tapi dapat pahala. Dengan kebiasaan sebelumnya itu memang melakukan. Cuma sekarang itu dengan sakit yang sudah tidak ada harapan sembuh. Tapi kalau sakit cuma demam biasa dengan ini 3 hari misalnya muntah-muntah, itu yang kasih keluar fidyah. Ya, nanti habis Ramadan, nah itu dibayar. Ya, puasanya saja. Salatnya tidak usah. Nah, ya, ini kalau kita tahu kan kita jadi kan. Nah, jadi yang untuk yang laki-laki sakit, perempuan yang sakit tidak ada harapan kesembuhan, begitu juga yang ya ibu yang sudah berumur tua, sudah istilahnya sudah sebagian besar lupa, sudah ya itu mereka puasanya difidyahkan tapi salatnya tidak, ya jadi cuma satu sisi saja gitu. Nah, ini kan ada empat golongan yang terkait dengan fidyah. Orang yang sakit tidak ada harapan sembuh, orang tua yang sudah ya ingatannya, dan kemudian ibu hamil, ya, dengan yang menyusui. Ya, mereka ini ada fidyahnya gitu. Ya, itu ada ukurannya. Apa fidyah itu dengan barang mentah atau dengan makanan yang siap saji, ya, atau dia harus misalnya ikut ketentuan zaman itu, misalnya ukuran 1 mud. 1 mud itu kalau tidak salah dia sama dengan ukuran zakat fitrah ini 2,5 kilo, ya, atau 2,7, yang terakhir itu 3 kilo, bermain di antara itu. Ya, jadi kalau orang yang tidak punya beras berarti mungkin dia keluarkan korma gitu. Tapi kalau orang punya beras dia keluarkan beras gitu. Ya, nah bagaimana kalau kemudian dengan makanan yang sudah ya tinggal nilai makanan itu dikonversi dengan nilai 3 kilo tadi atau 2,5 atau 2,7 kilo tadi. Nilai apa ya Ustaz? Nilai makan. Artinya kalau itu mau dihadirkan dari kafilela misalnya, ya tinggal disamakan gitu. Nah, jangan pilih yang kurang. Ini value-nya. Iya, ini cuma harga ini cuma harga 2 kilo nih kira-kira. Ya. Ini bisa dia biasa makan ayam, barangkali dia makan ayam 1, ya. Tidak harus sepenuhnya itu kita. Ya, ada yang kemudian menentukan dengan ukuran 1/4 dari itu. Ya, pilihan-pilihan ini nanti kembali kepada keluasan orang yang kemudian menghadapi kewajiban fidyah ini. Sekali lagi, faman tatawwa khairan. Ya, kalau ada yang kemudian mau memberikan yang lebih dari ketentuan, ya. Seperti khawatir kan cukup bayar. Ya, misalnya tadi, ya ukuran mut itu 2,5 kilo, 2,7 atau 3 kilo misalnya. Ya, boleh pilih yang minimal gitu. Ya, tapi juga bisa ambil yang 3 kilo gitu. Ya, sambil ketika ada lewat di pasar ada tuna bagus-bagus, cakalang bagus-bagus, ya, dampingi gitu kan, untuk masa orang makan nasi to gitu. Ya, iya. Ya, jadi itu
itu kemudian jadi ya jadi kebaikan, dan dalam Ramadan itu penting itu untuk menaikkan amal kebaikan kita. Jangan pas-pasan. Ya, jangan kita cuma istilahnya standar saja, jangan. Ya, ya. Dan itu apa? Semua kebaikan ini perlu dimasukkan ke dalam hati dan perlu dihidupkan. Ya, karena dia di luar hati itu sulit. Dalam hati saja sulit. Ya, itu ada surat An-Nas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Ya, Sumaso ini ya mau bikin kan. Iya kan? Iya, Ustaz. Setelah itu baik gitu. Iya. Itu jadi. Ya, jadi dia disimpan ke sini dan dipraktekkan di amal. Karena cuma praktek itu yang bikin kemudian itu menjadi mudah, ya itu menjadi kebiasaan, bahkan itu menjadi baju kata orang. Yes. Ya. Ya, dan agama ini sekali lagi, orang yang diberi keluasan itu memang punya tanggung jawab pada orang yang kurang. Makanya kayak fidyah ini, ya tidak dikasih ke yang ini kecuali yang betul-betul membutuhkan. Betul-betul. Dan itu juga menghidupkan ya Ramadan itu dengan ya bayangkan kalau tidak Ramadan itu fidyahnya kan tidak ya dikaitkan dengan Ramadan baru ada fidyah. Iya. Kalau dia sakit 11 bulan ya di rumah sakit tidak pernah keluar, tidak perlu bayar fidyah karena dia tidak ada kaitan wajib puasa di bulan itu. Iya, Ustaz. Ketika dia Ramadan baru ada tema itu. Ya. Fidyah itu untuk puasa sama sholat, Ustaz. Puasa saja. Puasa saja. Iya. Iya, itu juga bagi pribadi itu sendiri, ya, atau keluarganya yang sanggup. Kalau dia seorang diri tidak ada yang lihat, ya kalau di zaman itu kewajiban Baitul Mal. Oke. Jadi kalau misalnya orang itu kewajiban Baitul Mal, tidak ada keluarga, terus fakir juga, tidak bisa memberi fidyah, itu ya kalau kita mungkin basnasnya. Kalau coba dikomunikasikan kan gitu ini. Iya. Itu Baitul Mal kita. Tanggung jawab umat orang-orang yang di sekitar dia, Ustaz. Iya. Oh, Masya Allah. Iya. Jadi kalau keluarganya tidak, tapi ada tetangganya yang menghormati beliau, menganukan beliau, dia bisa berperan. Iya. Dia datang dibilang sama, ya sudah dong punya kehidupan ini, ya sangat sederhana gitu. Ya, saya minta izin gitu. Ya, saya hadir di tengah keluarga ini karena beliau juga orang tua kita. Ya, untuk barangkali kewajiban yang terkait dengan beliau itu ketemu sama-sama. Iya, laksanakan. Utang utama, Ustaz ya. Utang ke Allah kan. Iya, malah itu kan utang ke Allah. Iya, utang ke Allah. Iya. Itu dan utang ke Allah itu ya itu aujab, lebih wajib untuk Iya. Indah sekali saja. Iya. Indah ini. Jadi di satu sisi juga dia tuh menghidupkan semangat kepedulian di bulan Ramadan. Iya, jadi pintu itu dibuka. Iya kan. Siapa yang tidak tersangkut langsung tapi dia punya kepedulian tadi, dia bisa. Jadi banyak orang yang belum sadar akan hal ini saja. Ya kita dari hari ke hari kan kehidupan yang dibilang Muslim dengan Muslim lain itu ya syuddu ba'duhum ba'da, saling menguatkan, saling itu kan kita makin individu gitu. Iya. Iya. Baik orang yang tahu fidyah itu dibayar orang itu saja, sama orang yang lain ya. Ya memang secara kalau tidak ada gugur. Oh iya. Lebih baik karena ya ya dia punya keadaan begitu, dia juga tidak mau begitu. Iya.
Jadi kalau tetangganya mampu kan lebih baik dibantu. Iya gitu. Biar tetangganya dapat Bisa pahala. betul. Ya. Malah ada kalau ada hutang puasanya itu selain fidyah itu kadang-kadang keluarga berbagi. Ada pendapat yang kemudian ya kalau misalnya seseorang dalam Ramadan dia 10 hari terakhir tidak bisa puasa karena sudah jatuh pada kondisi sakit yang sudah ya kemudian dia berpulang maka 10 hari itu bisa ya ahli keluarganya ini bilang ya bisa dibagi-bagi. iya ya. Nah, kalau tidak ada sudah kan zakat ya jangan pakai tua berjalan di jalan terus ya perhatian minta bantuan ada fulan begini tidak usah itu insya Allah Allah gerakan. Ya. Berarti betul Islam memberi kemudahan saat ini. Sangat ya. Dan dia yang tadi itu ada pendapat yang mengatakan dia itu orang paling bahagia walaupun dia sakit parah, walaupun dia sudah lupa ingatan, karena itu terjadi dengan takdir Allah, bukan dia mau. Iya, siapa yang mau begitu? Iya, jadi dia dibebaskan dari kewajiban tadi itu. Dapat pahala lagi. Ramadan itu. Pahalanya masuk lagi. Pahalanya tetap. Ya dia tidak pingin itu, dia pingin berpuasa kan. Iya. Ada Ustaz punya kenalan dekat gitu. Makin beliau bertambah umur ya sekarang sudah sepulang gitu dengan sejumlah sakit yang ya kalau datang Ramadan itu gelisah ya baku ambil dengan anak-anak karena dia mau puasa tapi anak-anak ini kan khawatir iya ya Ustaz diajak Ustaz ini mama begini kira-kira gitu. Pokoknya iko untuk aku mau dulu. Ya, karena jangan bantah, jangan bikin diri profesor kong ini begini dia pu ketentuan begini ini seumur begini Iya. Iya, mama ketemu juga ingin mama bisa puasa. Ya. Tapi kemarin coba 1 hari itu kan dia pu keadaan kan terus menurun dan mama kemudian kelihatan begitu lemas tidak ya jadi kita sama-sama minta supaya Allah kasih mama bisa menikmati itu. Jangan menggurui ya jangan menghakimi, mewasiti orang tua. Itu barangkali ya sih. Ustaz kira begitu barangkali. Iya. Baik, Ustaz. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ada manfaat untuk ketemu semua. Iya, Ustaz. Alhamdulillah jelas sekali, clear sekali. Iya. Alhamdulillah sudah datang menemani Ustaz ketemu cerita lagi. Iya. Iya, Ustaz. Nanti ketemu sambung lagi. Siap. Boleh, nanti Ya, mungkin supaya teman-teman alumni nanti juga bisa melihat bahwa ya Ustadz tidak berhenti, masih tetap beraktivitas, termasuk menunggu ya hadirnya ya Ananda alumni untuk bertukar bicara gitu. Mungkin alumni bisa ada di sini lagi. Bisa insyaallah ya. Baik. Dan bukan cuma di sini ya Ustadz bisa ke tempat yang ada kumpul di situ untuk kita sambung. Siap. Ya, ketemu punya cerita ini alumni ya bertanya. Sehat. Amin insyaallah ya. Semua kita baik ya. Iya. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Titip salam untuk orang di rumah. Baik. Siap, Ustaz.